Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'dum amsikat wa'dum ala kita buka untuk ya hari ini kelas 4 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Pipin sudah siap ya? Iya Pak, siap. Bismillah. Eh, Langsung saja ke tahap pertama, yaitu praktik pembelajaran modul ajar berorientasi PJBL. Iya Pak. Waktu hanya 20 menit ya. Dipersilakan Ibu Pipin. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sudah sarapan belum? Ya, Alhamdulillah hari ini Ibu lihat kelas kalian sudah bersih, sudah rapi, sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan di mana-mana. Jadi Ibu ucapkan terima kasih kepada petugas piket ya. Kemudian alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih berjumpa kembali pada pertemuan kita yang kedua di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Silakan Ketua kelas pimpin doa. Ya, Alhamdulillah. Selanjutnya Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Ya, kenapa adik Sarik tidak hadir? Oh, sakit. Ya, kita doakan ya semoga adik Sarik cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan kita pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini Ibu bertanya, minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Ya, benar sekali. Materi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, adik-adik, siapa yang pernah eh, meminta maaf kepada kedua orang tua? Ya, kenapa kalian meminta maaf? Oh iya, jadi eh, dengan kita meminta maaf kepada orang tua apabila kita membuat kesalahan, jadi kita harus meminta maaf ya kepada kedua orang tua. Sebab dengan meminta maaf, maka terjalinnya hubungan baik antara orang tua dengan kita. Nah, setelah mendengar pertanyaan Ibu tadi, ada yang tahu kita belajar materi tentang apa hari ini? Ya, hari ini kita masuk pelajaran kedua tentang materi maaf dan memaafkan. Sebelumnya, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang ingin kita capai ya. Jadi memahami makna konsep maaf dan memaafkan dengan benar. Kedua, adik-adik dapat mengidentifikasi perbedaan meminta maaf dan memaafkan. Kemudian, adik-adik dapat menerapkan sikap memaafkan dan meminta maaf dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya sebelum masuk pada kegiatan diskusi, Ibu akan menjelaskan dulu materi tentang maaf dan memaafkan. Maaf adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan penyesalan atas sesuatu kesalahan atau kekeliruan yang telah dilakukan. Kata ini merupakan ungkapan permintaan maaf yang ditunjukkan kepada orang lain yang merasakan dirugikan atau merasakan sakit hati. Kemudian memaafkan adalah mengampuni atau melupakan kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain. Ini adalah tindakan positif yang dilakukan dengan kesadaran
penuh untuk melepaskan perasaan marah, dendam, atau sakit hati. Nah, adik-adik dari materi tersebut ada yang ingin bertanya? Apa itu maaf? Apa itu memaafkan? Ada yang ingin bisa menambahkan? Oke, ada sekarang Ibu bertanya, perbedaan dari maaf dan memaafkan itu apa? Ya, jadi maaf adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan kesalahan. Sedangkan memaafkan adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan. Ya, jadi itulah materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian kelompok. Seperti biasa aturan kelompoknya, silakan mulai berhitung dari 1 sampai 4, dimulai dari kanan Ibu, dan siapa yang mendapatkan angka 1, silakan gabung dengan teman yang mendapatkan angka 1, dan seterusnya. Oke, siap? Silakan. Oke. Sekarang sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Ya. Oke, sekarang tugas kalian tentukan siapa ketua kelompok kalian, siapa anggota kalian. Nanti sebentar tugas kalian itu eh, akan membuat sebuah proyek ya. Jadi tentukan dulu siapa ketuanya, siapa anggotanya ya. Kemudian ditulis di lembar kertas dan diantarkan kepada ibu. Nah, jadi sudah duduk berdasarkan kelompok. Sekarang tugas kalian buatlah satu proyek berupa puisi yang mengekspresikan perasaan tentang memaafkan dan maaf. Puisi ini berdasarkan pengalaman kalian atau imajinasi kalian tentang sebuah situasi yang melibatkan kalian ketika meminta maaf. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah siap? Oke, harus semangat ya. Jangan ada yang loyo-loyo. Ini Ibu lihat kalian sudah mulai tidak semangat lagi, padahal masih pagi. Ada yang sudah mengantuk, ada yang sudah izin keluar. Jadi Ibu harapkan eh, ketika mau keluar itu harus minta izin dulu sama Ibu ya. Jangan ada lagi yang keluar masuk keluar. Ya, oke. Sekarang siapa kelompoknya yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah siap, sudah selesai. Kelompok 2, kelompok 3, oke. Silakan yang ingin mempresentasikan hasil proyeknya, boleh dibacakan di depan, supaya teman-teman dari kelompok lain bisa mendengarkan hasil proyek kalian. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 belum selesai. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya, 5 menit lagi untuk mengerjakan proyeknya. Lanjut dengan kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok 3 sudah siap? Iya, oke, silakan kelompok 3. Oke, benar sekali, terima kasih. Selanjutnya, eh, silakan kalian kembali ke tempat duduk semula. Nah, di sini siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini, pada pagi hari ini? Oke, silakan Adik Susan. Oke, ya. Jadi adik-adik, maaf dan memaafkan adalah merupakan suatu perbuatan baik ya, dengan belajar untuk meminta maaf
dan memaafkan, kita dapat hidup lebih bahagia, damai, tentram dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan Allah juga sangat mencintai orang-orang yang memaafkan dan meminta maaf atas kesalahan atau yang orang lain perbuat kepada kita ya. Jadi Allah sangat mencintai orang tersebut. Selanjutnya Ibu bertanya, bagaimanakah perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, siapa yang ikhlas membacakan doa? Ya, silakan Adik Hamid. Alhamdulillah. Untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Aku ya. Tahap pertama sudah Anda lakukan. Sekarang memasuki tahap 2. Uji pengetahuan. Ibu Pipit ini adalah calon penerima sertifikat, insya Allah. Insya Allah. Nah, mereka yang akan menerima sertifikat itu adalah mereka yang sudah belajar. Belajarnya minimal dalam waktu 3 bulan. Yakni melalui PPG. Di PPG ini guru sekarang sebagai mahasiswa. Nah, Ibu Pipin ini kan harus menjadi seorang guru yang profesional. Indikator guru profesional itu dia harus melebihi teman-teman yang lain. Kelebihannya itu karena punya ilmu. Dan alhamdulillah banyak ilmu yang sudah diperoleh, katakanlah mulai kegiatan IPK. Jadi saya mau ingin tanya kepada Ibu Pipin. Ibu Pipin ini kan sudah belajar tentang modul-modul profesional. Ada 6 modul yang telah dibaca dan telah dipelajari, dan banyak sekali yang sudah diperoleh dari modul-modul profesional itu. Silakan Ibu Pipin memberikan gambaran pada saya di antara yang Ibu Pipin pelajari dari modul profesional. Silakan Ibu Pipin. Apa Pak? Kan sudah belajar 2 modul. Nah, modul pertama itu modul profesional. Dalam modul profesional itu kan ada 6. Kemudian modul pedagogik juga itu ada 6. Saya mungkin tanyakan dulu, mungkin masih teringat ya apa yang dipelajari pada modul-modul yang masuk pada kelompok modul profesional. Ya, silakan Ibu Pipin. Ya, oke. Terkait dengan modul profesional yang masih saya ingat, itu ada modul akidah akhlak. Ya, di sini saya uraikan dulu tentang pengertian akhlak.
kata akhlak dalam bahasa Arab merupakan jamak dari kolkun, yang artinya budi pekerti, perangan, tingkah laku, dan sopan santun dan tabiat. Kemudian akhlak di sini ada dari dua, akhlak terhadap akhlak terhadap diri sendiri, dan akhlak terhadap orang lain. Akhlak terhadap sendiri itu mendorong setiap individu untuk memelihara dirinya sendiri secara fitrah, memenuhi hak, dan menjaga dari perbuatan dosa. Contohnya itu tawadu. Tawadu artinya kerendahan hati, amanah, bersikap jujur, kemudian selalu mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian akhlak terhadap orang lain itu menjaga hati dan perasaan orang lain adalah bagian dari akhlak terhadap sesama manusia. Iya, oke. Jadi di antara modul itu ada yang disampaikan tadi adalah modul akidah al-akidah. Masih banyak lagi ya modul yang harus dikuasai. Sekarang pertanyaan saya ke Ibu Vivin. Nah, dari modul-modul yang masuk dalam kelompok profesional, ya misalnya Quran hadis. Nah, di Quran hadis itu masih ingat apa yang dipelajari oleh Ibu Vivin ada modul Quran hadis. Iya, Oke, Mas, silakan. sedikit. Ya, sedikit saja. Hadis adalah sebuah sabda perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad yang menjadi sumber hukum ajaran Islam setelah Al-Quran. Kriteria hadis di sini ada pertama itu hadis sahih, hadis hasan, hadis doif, dan hadis maudhu. Hadis sahih artinya hadis yang memenuhi semua kriteria. Sedangkan hadis hasan, hadis yang hampir memenuhi semua kriteria, namun sedikit ada kecacatan. Sedangkan hadis doif, hadis yang memiliki kelemahan yang cukup signifikan. Kemudian hadis maudhu artinya adalah hadis palsu yang dibuat atau tidak memiliki dasar yang kuat. Ya, oke. Jadi alhamdulillah masih ada yang teringat di antara modul profesional. Sekarang di modul profesional sudah ada perwakilan tadi, ada dari akhlaknya, dari ada Quran hadisnya. Kalau modul pedagogik yang masih diingat oleh Ibu Vivin, kira-kira modul-modul apa saja itu, dan mungkin diantaranya ada yang bisa diberikan penyampaian di pertanyaan saya ini. Silakan Ibu Vivin. Ya, pertama modul PBL, kemudian modul PJBL, modul DBL, dan TPACK. DBL adalah Project Basic Learning, di mana siswa dihadapkan pada suatu masalah dan siswa diminta untuk memecahkan suatu masalah tersebut dan mencari solusi dari masalah tersebut. Kemudian PJBL, Project Basic Learning, adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu proyek. Contohnya, misalkan mereka membuat sebuah puisi tentang maaf memaafkan. Kemudian DBL, Diferensi Basic Learning, adalah pembelajaran di mana siswa memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda-beda. Gaya belajar di sini ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian TPACK.
TPACK ini merupakan kerangka kerja yang memandukan 3 aspek. Pertama teknologi, kemudian pedagogik dan konten. Ya, itu Pak. Ya, oke. Terima kasih Ibu Pipin. Salah satu di antaranya lagi yang dipelajari di modul pedagogik itu yakni teori belajar dan pembelajaran. Dosen sudah memberikan materi itu. Bahkan ada 4 resume yang sudah dibuat oleh peserta PPG termasuk Ibu Pipin. Nah, teori-teori belajar itu harus dikuasai. Ya, terutama sebagai calon guru yang profesional ini harus bisa menggunakan teori itu karena melihat pola pikir, daya serap dan potensi anak-anak atau peserta didik itu di ruang kelas itu satu dengan yang lain itu berbeda. Karena itu Ibu Pipin harus menguasai teori-teori itu. Berikan penjelasan Ibu Pipin tentang teori-teori itu. Ya, terima kasih Pak. Pertama, teori belajar behavioristik. Teori ini lebih menekankan antara hubungan stimulus dan respon. Kemudian teori kognitif itu teori ini lebih menekankan pada proses pembelajaran daripada hasil belajar. Kemudian teori humanistik, teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pengamatannya. Itu Pak yang saya tahu. Oh, hanya 3 itu ya. Terakhir teori Oh, masih ada 1. Ya tambah kalau masih ada. konstruktivisme Pak. Ya, konstruktivisme. Oke, bagaimana itu teori konstruktivisme itu? Saya tidak hafal Pak. Oke. Nah, guru itu harus mampu ya punya ilmu tentang teori-teori belajar. Misalnya di ruang kelas itu ada anak-anak yang harus diberlakukan secara manusiawi. Kira-kira menurut Ibu Pipin yang dimaksud dengan pendekatan manusiawi kepada peserta didik itu menurut Ibu Pipin seperti apa contohnya? Bagaimana Pak? Anak-anak di kelas itu ya ada yang harus didekati secara manusiawi. Sekarang Ibu Pipin sebagai guru yang lebih profesional, kira-kira bagaimana melaksanakan teori yang kemanusiaan itu atau biasanya disebut dengan memanusiakan manusia. Itulah inti daripada humanistik itu. Sekarang saya ingin tanya itu kepada Ibu Pipin ketika Ibu Pipin di kelas. Lalu teori itu mau diterapkan. Kira-kira contohnya seperti apa atau bagaimana caranya Ibu Pipin menerapkan teori humanistik itu? Silakan Ibu Pipin. Yang pertama itu membuat pembelajaran yang lebih efektif, di mana guru harus menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang harus sesuai dengan karakteristik peserta didik dan harus sesuai dengan metode
harus sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran agar siswa itu lebih aktif dalam menerima proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi siswa itu dengan pendekatan bervariasi menarik. Misalkan kita membuat kegiatan seperti membuat diskusi dengan metode pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis dan komunikasi dan serta kolaborasi antara guru dan siswa. Saya memberi pertanyaan pada Ibu Bibin begini. Misalnya begini Ibu Bibin. Di kelas itu sementara kegiatan belajar berjalan. Lalu ada siswa nakal. Dalam artian mengganggu pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian Ibu Pipin ya memanusiakan anak ini menjadi manusia yang benar. Karena teori humanistik. Kira-kira bagaimana Ibu Pipin mau menemui atau apa yang diberlakukan kepada anak yang nakal yang sementara mengganggu pelaksanaan proses pembelajaran? Cara saya pertama menegurnya, itu menegur dengan kata-kata yang sopan dan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa ketika sedang memulai proses pembelajaran itu tidak ada lagi siswa yang keluar masuk kecuali jika ada siswa yang tiba-tiba ingin buang air kecil itu dengan harus cara meminta izin dulu terlebih dahulu kepada guru dengan menggunakan bahasa yang sopan. Begitu, Pak. Tapi kalau ketika kelakuannya sudah mulai melebihi batas, kemungkinan saya akan memberi sedikit ganjaran supaya mereka itu tobat, Pak. Jadi diberikan ganjaran sehingga mereka sedikitnya bertobat. Ya, Pak. Ya. Kalau orang punya Atau nakal apakah seperti itu, misalnya memberikan ganjaran itu adalah manusiawi? tidak, Pak. Cuman kalau misalkan orang punya nakal so tinggi, baru Iya, makanya justru setinggi itu bagaimana ya ini manusia harus dimanusiakan. Ya, oke. Tadi ya boleh juga memberikan ganjaran, tapi bukan itu menurut saya. Misalnya ada nama mahasiswanya si A. Ya, ini memang tipenya begitu. Ya, siapapun guru yang masuk di kelas, anak itu ya memang sudah punya tabiat untuk bahasa ulun dalil timawat tadi. Sudah begitulah itu anak. Sejak awal begitu, sejak masuk sekolah begitu. Nah, padahal ada teori yang disebutkan tadi itu teori kemanusiaan. Ya, salah satu di antaranya datangi dia. Ya, paling tidak Ibu Ipin, ya anak itu diusap kepalanya. sentuhan, Ya, Pak. ada sentuhan. Nah, begitu. Jadi tidak boleh hanya menyentuh namanya misalnya siswa namanya Umar disentuh, namanya Nixon disentuh, sementara namanya si siswa namanya si Sarif misalnya namanya Sarif harus dibiarkan begitu saja. Datangilah dia, Sarif, aku ini alhamdulillah anak yang saya sayang walaupun tidak sayang. Tapi karena manusia, saya termasuk guru yang menyayangi Anda. Nah, dengan kata-kata begitu, dia sudah mulai merasa, oh, ada orang tua saya di sini, pengganti orang tua saya di sini. Ya, atau yang tadi disentuh, ya di begitulah dia, ya di
sayangi, dipegang kepalanya, dipegang badannya, ya insya Allah anak menjadi anak yang paling baik di antara semua. Nah, itulah teori. Jadi teori kemanusiaan itu harus juga diterapkan dalam proses pembelajaran. Tidak boleh langsung diberikan oh ganjar. Oke, kalau ngana tidak mendengar guru, awas. Ya, kalau kalian tidak mendengar saya akan hukum di sini. Itu namanya hukum. Oh iya, ibu guru keluar ke sini. Ibu guru ini kita melempar dengan batu. Nah, ini kan hal-hal yang harus diketahui oleh guru. Oke, Ibu Pipin. Sekarang Ibu Pipin. Kalau Ibu Pipin kan sebelum mengajar itu apa yang dipersiapkan oleh Ibu Pipin sebelum mengajar? Pertama, menyediakan media pembelajaran. Kemudian yang paling penting itu menyediakan materi atau modul ajar yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian menyediakan strategi pembelajaran yang inovatif agar siswa itu lebih efektif lagi dalam menerima pembelajaran dan menerapkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang lebih efektif lagi. Iya, oke. Jadi guru yang tadi mulai dengan media. Boleh. Ya, karena sekarang ini pembelajaran itu harus menggunakan media. Nah, artinya dengan media itu ya boleh jadi akan mengurangi kegiatan peserta didik yang tidak membawa keberuntungan buat dia. Ketika guru berada di ruang kelas, lalu ada media-media yang menarik, ya minimal begitu masuk, ya saya sudah menyiapkan media itu. Kalau modulnya itu kan jauh sebelumnya sudah ada. Tapi dalam mulai memasuki ruangan, saya siapkan media. Boleh jadi guru menyiapkan media. Media yang disiapkan itu menurut Ibu Pipin seperti apa Ibu Pipin? Contohnya. Misalkan media pembelajaran, kayak macam saya punya pelajaran tadi tentang materi memaafkan, maka di situ saya menampilkan media video pembelajaran terkait cerita pendek tentang bagaimana cara meminta maaf dengan baik. Dan siswa itu setelah menonton media video tersebut menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam video cerita tersebut. Video pembelajaran. Iya, oke. Jadi anak-anak langsung diberikan, ini Anda perhatikan. Sebentar Ibu akan menanyakan nilai-nilai atau isi daripada video ini. Jadi itu disiapkan. Itu anak-anak seperti itu. Boleh jadi Ibu juga ya menampilkan sesuatu dalam bentuk link. Ini link sudah siapkan dan Anda buka di HP Anda sehingga anak-anak itu sekarang kan lebih banyak menggunakan HP. Mereka juga bawa HP di sekolah. Boleh dimanfaatkan HP daripada dia hanya untuk hal-hal yang tidak baik, tapi digunakan untuk pembelajaran. Misalnya Ibu berikan, coba Anda buka atau Anda buka HP di internet itu, cari tentang YouTube orang yang senang kepada orang tua. Ya tulis saja. Misalnya anak yang senang kepada orang tua atau orang tua senang kepada anak atau perbuatan baik anak atau perbuatan siapapun. Jadi masing-masing itu mendapatkan ilmunya. Jadi itulah perlu dalam pembelajaran. Tadi menyebutkan ada modul ajar.
Ya, menurut ajar itu Ibu Pipin, kira-kira komponen-komponen yang ada di dalamnya itu apa saja? Yang pertama ada identitas modul. Identitas modul itu ada nama penyusun, kemudian ada tahun pelajaran, ada fase kelas semester, kemudian ada kompetensi awal. Kompetensi awal, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada model pembelajaran, ada strategi, ada target peserta didik, kemudian ada kegiatan inti, itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup, ada asesmen, asesmen awal, asesmen formatif, sumatif, pengayaan remedial, glosarium, dan daftar pustaka. Iya, oke. Menurut Ibu Pipin, ya dengan adanya modul ajar yang komponen-komponennya yang sudah disebutkan tadi, apakah itu benar-benar bisa terselesaikan dalam pertemuan-pertemuan proses pembelajaran? Tergantung waktu, Pak. Tergantung waktu dari alokasinya. Itu tergantung dari alokasi. Tuh. Tapi kan capaian pembelajaran itu harus selesai. Tidak boleh tidak waktunya sedikit, tapi tetap wajib ya diselesaikan karena mengingat batas waktu per semesteran itu sudah ditentukan sedemikian rupa. Oke, sekarang pertanyaan berikut Ibu Pipin. Bagaimana Ibu Pipin dengan adanya kurikulum merdeka, pandangan Ibu Pipin tentang kurikulum merdeka? Silakan Ibu Pipin. Ya, pandangan saya tentang kurikulum merdeka ini itu sangat membantu kita sebagai guru, di mana kita diberikan kebebasan dalam memilih media, media pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, tetapi harus berpatokan pada kurikulum merdeka dan tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Dengan adanya kurikulum merdeka ini, peserta didik dapat diberikan kebebasan dalam memilih materi yang atau kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan. Misalkan ada yang suka hobinya menggambar, maka kita memfasilitasi dia menggambar. Kemudian ada yang hobinya suka apa dulu? Eh, apa dulu? Jangan Ada apa yang dulu, apa yang sekarang? Ada yang hobinya suka tentang pembelajaran secara langsung atau hobinya suka praktek lapangan begitu. Jadi kita harus fasilitasi mereka, Pak. Ya, jadi kurikulum itu ya tidak terikat ya oleh apa yang sudah ada. Yang ada itu hanya sekedar penyampaian ini, tapi harus dikembangkan dan lihat juga potensi daripada anak-anak itu sendiri ya. Ya, Tadi kan Ibu Pipin katakan dalam modul itu harus ada kompetensi awal. Jadi harus ditahu apa yang harus diketahui oleh anak-anak dari awal ini sebelum pembelajaran itu dimulai. Di lain sisi, guru itu juga harus mengadakan tes diagnostik kepada anak didik itu untuk mengetahui pola daripada peserta didik yang kita ajar. Jadi sesungguhnya merdeka belajar ini adalah tetap pada wajah daripada Islam sendiri, memberikan kepada siapapun belajar. Makanya seperti eh, hadis misalnya ya bahwa utlubul ilma minal madi ladi. Begitu kita dari buaya sampai di kelas itu belajar. Jadi bebas. Tidak harus berada di rumah belajar. Bukan hanya di sekolah juga belajar. Tapi juga di masyarakat. Tapi juga di lingkungan.
sebagai guru di PPG ini kan ada juga diwajibkan membuat karya ilmiah. Kira-kira karya ilmiah yang harus dibuat oleh peserta PPG itu apa saja, Ibu Pipin? Itu yang pertama membuat modul profil pelajar Pancasila atau P5. Itu saya mengambil tema tentang membuat sebuah bunga plastik, bunga lavender dari plastik bekas. Iya, oke. Yang berikut, ya Ibu Pipin itu kan harus juga membuat penelitian tindakan kelas. Ya, sekarang coba berikan penjelasan tentang bagaimana prosedur desain penelitian tindakan kelas. Yang pertama, PTK itu merupakan suatu penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki bagaimana cara proses pembelajaran. Kemudian langkah-langkah PTK itu yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu adalah latar belakang masalah, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian masuk pada bab kedua, ada kajian teori, ada teori yang relevan. Teori yang relevan ini yang harus terkait dengan rumusan masalah yang ada di pendahuluan. Kemudian ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini yang ada sangkut pautnya tentang tentang judul dari PTK tersebut. Kemudian metode penelitian ada jenis penelitian, operasional variabel, variabel bebas, terikat, subjektif penelitian, dan deskripsi per siklus. Jadi dengan siklus itu apa, Ibu Pipin? Siklus itu apa? Siklus ini di mana merupakan suatu tahapan sebelum melakukan proses PTK. Yang pertama itu saya menggunakan dua siklus. Yang siklus pertama adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini saya mengidentifikasi masalah dulu yang harus diselesaikan dalam pembelajaran. Masalah dapat berasal dari hasil observasi sebelumnya. Kemudian ada pelaksanaan. Guru melaksanakan tindakan yang telah direncanakan dalam kelas. Kemudian mengamati bagaimana proses pembelajaran dan perilaku siswa selama kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, melakukan pengamatan. Selama pelaksanaan, guru melakukan observasi terhadap pembelajaran dan mengumpulkan data yang sesuai alat yang telah disiapkan. Itu seperti observasi dapat menjangkau keterlibatan siswa terhadap pemahaman mereka terkait materi serta reaksi mereka terhadap metode pembelajaran. Yang terakhir, refleksi. Guru menganalisis apakah pada siklus pertama ini sudah ditemukan masalahnya atau belum. Jika belum, maka dilanjutkan pada siklus kedua dan membuat kembali perencanaan yang masih ada kekurangan pada tahap siklus 1. Ya, oke Ibu Pipin, alhamdulillah ya tahap pertama, tahap kedua sudah selesai. Sekarang di tahap ketiga yaitu uji baca tulis Al-Quran. Disiapkan Al-Qurannya Ibu Pipin. Iya, Pak. Ya, kalau begitu Ibu Pipin buka surat Al-Waqiah. Jadi buka surat Al-Waqiah dan silakan baca mulai ayat 1. Iya, Pak. Baik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خفيضة رافعة إذا رزت الأرض رزا وبست الجبال بسا صدق الله العظيم. Ya, oke, Ibu Pipin. Sekarang saya akan menguji tulisan ayat Al-Quran. Siapkan kertasnya Ya, dan Pak. siapkan juga pulpen ya. Oke, Alhamdulillah sudah siap. Saya bacakan ayatnya, lalu Ibu Pipin tulis ayat yang saya baca itu di kertas yang sudah disiapkan. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Minas solihin. Ya, minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Sudah, Pak. Sudah. Nah, oke, diangkat, diperlihatkan. Oke, saya kira cukup. Ibu Pipin, ya saya ingatkan kembali bahwa di PPG ini masih banyak yang harus diselesaikan, dan yang paling utama di PPG itu Ibu Pipin akan menghadapi ujian pengetahuan. Karena itu saran saya gunakan waktu yang ada di mana berada, ya boleh berdiskusi dengan teman-teman atau belajar mandiri ya, karena ujian UP itu agak berat kalau kita ya tidak belajar mulai sekarang. Saya kira itu harapan saya, dan insya Allah ada pertemuan lagi sehubungan dengan kegiatan-kegiatan berikutnya. Oke, terima kasih Bu Pipin. Terima Selamat. kasih, Pak. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.